huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Allahumma nafa'na bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan rezekinya lah kita masih diberikan kesehatan serta nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang pergaulan bebas. Ketika kita membicarakan pergaulan bebas, maka kita tidak akan terlepas dari satu hal, yaitu pemuda. Karena memang pergaulan bebas ini pengaruhnya, dampaknya itu lebih besar ke para pemuda. Jadi para pemuda ini lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Nah, itulah tantangan kita sebagai umat muslim, apalagi tantangan kita sebagai pemuda muslim. Maka kita ini hidup di zaman fitnah, zaman di mana akhlak pemuda itu rusak, zaman di mana akhlak para pemuda itu terancam. Maka jika ada pemuda yang di zaman fitnah ini masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, maka itulah pemuda yang berharga bagi agama kita, pemuda yang berharga bagi umat muslim. Karena ketika akhlak pemuda sudah rusak, musuh-musuh Islam akan lebih mudah menghancurkan agama kita. Mungkin di zaman dahulu musuh-musuh Islam ketika ingin menghancurkan agama Islam dengan jalan peperangan, pembunuhan, kekerasan. Tapi di zaman sekarang, di zaman globalisasi, di zaman serba cepat ini, di mana budaya dengan mudahnya masuk ke dalam negara kita, musuh-musuh Islam menggunakan cara dengan menghancurkan akhlak pemudanya terlebih dahulu, merusak akhlak pemudanya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan memasukkan tontonan-tontonan yang tidak baik, dengan memasukkan narkoba, dengan memasukkan minuman-minuman keras, sehingga pemuda-pemuda yang melihat itu terpengaruh, meniru. Maka dari itu, kita sebagai usia muda, kita di usia muda ini jangan sampai terpengaruh ke hal-hal seperti itu. Kita cari lingkungan yang baik untuk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala kagum kepada pemuda yang tidak selalu menuruti hasratnya, tidak selalu menuruti hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka saking besarnya tantangan kita di zaman ini, sampai-sampai Allah kagum kepada pemuda yang tidak menuruti hawa nafsunya. Maka kita sebagai pemuda harus bisa lebih mengontrol diri, mengendalikan diri kita. Perbanyak ke masjid, terutama masjid. Masjid ini adalah salah satu kunci kebangkitan umat Islam. Musuh-musuh Islam itu takut kepada Islam ketika apa? Yang pertama, ketika jamaah sholat subuh sama banyaknya dengan jamaah sholat Jumat. Yang kedua, ketika masjid diisi oleh anak-anak muda, ketika masjid diramaikan oleh anak-anak muda. Jadi ketika masjid hanya diisi oleh orang-orang tua, musuh-musuh Islam akan berkata, tidak usah takut dengan Islam. Masjid mereka hanya diisi oleh orang-orang tua, sedangkan para pemuda mereka menjual agama mereka, berfoya-foya, meminum minuman keras, berjudi. Maka kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman fitnah ini harus berhati-hati dalam memilih pergaulan, harus berhati-hati dalam memilih lingkungan. Ketika kita masuk ke pergaulan orang-orang yang malas, maka kita ikut malas. Ketika kita masuk ke pergaulan orang-orang yang buruk, kita ikut buruk. Kita ikut ke pergaulan yang suka meminum khamr, kita juga akan meminum khamr. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, pergaulan atau lingkungan itu diibaratkan seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ketika kita mendatangi penjual minyak wangi, setelah kita keluar, harum dari bau minyak wangi tersebut masih berbekas di tubuh kita. Sedangkan ketika kita mendatangi pandai besi, setelah kita keluar, bau dari asap itu masih berbekas juga di tubuh kita.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sama halnya dengan pergaulan kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang taat, maka kebaikan itu akan membekas juga di hati kita. Dan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, maka keburukan itu juga akan membekas di hati kita. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memilah supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Banyak kasus, banyak kejadian orang yang berubah akhlaknya hanya karena salah pergaulan. Semisal si A ini ketika masih sekolah akhlaknya bagus, suka beramal soleh, tidak berkata-kata kasar. Tetapi setelah dia lulus dari sekolah, dia menemukan pergaulan yang baru, pergaulan yang suka berkata kasar, pergaulan yang suka meminum khamr. Akhirnya akhlaknya juga berubah. Maka itulah pentingnya pergaulan. Maka kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kita mulai dari diri kita. Kalau bukan dari diri kita, maka dari siapa lagi? Sebanyak apapun kita mendengarkan ceramah, sebanyak apapun kita mendengarkan motivasi, kalau dari diri kita tidak ada kesadaran, maka kita tidak akan berubah. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang saya bacakan tadi, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketika kita merasa bahwa diri ini banyak berdosa, ketika kita merasa diri ini banyak berbuat maksiat, maka segeralah bertaubat, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Karena Allah adalah maha penyayang lagi maha pengampun. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadahnya, dan semoga kita selalu senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk kita semua. Ada lebihnya maka itu datangnya dari Allah, ada kurangnya semata-mata datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.